Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan karunia-Nya, masih mengizinkan pena TRS nulis di tengah riuh opini publik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ajarkan umatnya agar berlaku adil meski terhadap diri sendiri, orang tua, ataupun penguasa. Tema kali ini berjudul Sakral, Gamang atau Gagap, Proses Hukum Kasus Ijazah Jokowi dan Dilema Penegakan Hukum yang Belum Selesai. Sobat, publik kembali terperanjat. Polda Metro Jaya resmi tetapkan tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu ex-Presiden Joko Widodo. Sontak mantik gelombang reaksi, dari yang dukung penegakan hukum hingga yang nilai langkah ini syarat muatan politik. Pro dan kontra pun menyeruak, nandakan bahwa bangsa ini belum benar-benar selesai berdamai dengan nalar hukum dan kebijaksanaan publik. Isu ini memang sensitif plus sakral, sebab nyentuh kepercayaan masyarakat pada simbol negara, institusi pendidikan, dan integritas sistem hukum itu sendiri. Di tengah badai opini dan perang narasi, TRS coba melangkah hati-hati namun tegas, nelusuri antara yang sedang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Menghimpun beragam pandangan dari pakar hukum, ahli forensik dokumen, serta mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang menekankan pentingnya akurasi prosedural sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Semua disandingkan dengan rujukan hukum formal seperti KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas agar analisis tak bersandar pada opini, tetapi norma hukum positif. Editorial ini berangkat dari keyakinan bahwa hukum sejati harus berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan, apalagi kebencian. Tuduhan tanpa dasar hanya lahirkan luka sosial baru, dan proses hukum terbuka, jujur, dan profesional adalah jalan menuju keadilan yang pulihkan kepercayaan rakyat. TRS sadar, tema ini amat sensitif, mudah disalahartikan, maka ini bukan menghakimi pihak manapun, tapi ngajak publik kembali berpikir jernih bahwa bangsa yang besar, bukan yang lantang bersuara, tapi yang mampu nimbang dengan nalar dan adab. Disclaimer, editorial kritis disusun secara independen berdasar data publik yang terverifikasi dan pandangan para ahli di ruang terbuka. Semua analisis bersifat argumentatif, dan bertujuan dorong literasi hukum, bukan nuduh, justifikasi, atau giring opini. Bila terdapat kekeliruan dalam penyajian data, TRS membuka ruang klarifikasi, dan koreksi, sebagai wujud tanggung jawab moral dan intelektual. Sebagaimana pesan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada kebaikan pada suatu umat bila kebenaran takut diucapkan, maka. Sobat, yuk kita menata niat, jernihkan pikiran, sucikan kolbu. Selamat menyimak dengan bismillah. Latar dan signifikansi kasus. Publik Indonesia kembali dikejutkan oleh dinamika hukum terkait dugaan ijazah palsu ex-Presiden Jokowi. Kasus ini bermula dari unggahan di media sosial yang menuduh ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak autentik. Dalam waktu singkat, isu ini viral, memicu gelombang opini publik yang tajam, sebagian mendukung penegakan hukum terhadap penyebar tuduhan, sementara sebagian lain menilai bahwa isu ini justru membuka pertanyaan serius tentang transparansi dokumen kenegaraan. Dampaknya luar biasa besar. Di satu sisi, masyarakat yang pro pemerintah menilai tudingan tersebut sebagai fitnah politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Di sisi lain, kelompok kritis memandang bahwa klarifikasi seharusnya dilakukan secara ilmiah dan hukum, bukan melalui kriminalisasi. Akibatnya, ruang publik terbelah antara yang percaya pada hasil verifikasi resmi dan yang curiga ada sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka. Secara hukum, kasus ini bukan perkara sederhana. Ia tidak hanya berkaitan dengan pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi menyentuh ranah fundamental tentang legalitas dokumen negara. Ijazah bukan sekadar kertas administrasi, ia adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (TUN), dalam hal ini Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di bawah sistem administrasi negara. Titik persoalan utama muncul ketika Polda Metro Jaya menetapkan beberapa orang, termasuk Roy Suryo dan rekan-rekannya RRT CES sebagai tersangka. Penetapan ini menimbulkan polemik baru karena dianggap terburu-buru, tanpa adanya pembuktian yuridis terhadap objek utama perkara,
yakni keaslian ijazah Jokowi itu sendiri. Beberapa pihak mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai penyebar hoaks jika fakta yang diduga sebagai kebohongan belum diuji secara hukum. Situasi ini menjadikan perkara ijazah bukan lagi sekadar urusan personal atau politik, melainkan menjadi ujian kredibilitas sistem hukum nasional. Apakah hukum benar-benar dijalankan secara prosedural dan objektif, ataukah hanya dijadikan alat untuk membungkam perbedaan pendapat di ruang digital? 2. Objek perkara dan titik kunci pembuktian. Objek utama dari perkara ini adalah ijazah sarjana milik Presiden Jokowi, yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Pihak Istana dan UGM secara tegas menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan telah diverifikasi melalui audit digital forensik dan analog forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Puslab-4 Polri. Sementara pihak Roy Suryo Ces mengklaim bahwa terdapat ketidaksesuaian visual dan metadata digital yang menunjukkan indikasi ketidakautentikan dokumen tersebut. Dari perspektif hukum, persoalan ini menyangkut dua ranah, administratif dan pidana. Dalam ranah administrasi, keaslian ijazah sebagai dokumen negara seharusnya diuji di Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN) karena merupakan produk pejabat TUN. Artinya, lembaga yang memiliki kewenangan menentukan asli atau palsunya ijazah bukanlah kepolisian, melainkan Peradilan Administrasi Negara. Jika belum ada putusan dari PT-UN yang menyatakan ijazah tersebut palsu, maka status tudingan, ijazah palsu, belum sah secara hukum. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap penyebar tuduhan berpotensi kehilangan dasar pembuktian yang kuat. Prinsip lex specialis derogat legi generali menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus, hukum administrasi, harus didahulukan sebelum hukum umum pidana. Selain itu, unsur penyebaran berita bohong dalam pasal 28 ayat 2 UIT baru dapat dipenuhi apabila objek yang disebarkan terbukti palsu melalui proses hukum yang sah. Tanpa itu, tuduhan bohong masih bersifat dugaan subjektif. Maka, seharusnya langkah hukum pertama adalah uji keaslian ijazah di PT-UN, baru setelah itu dilakukan penyidikan terhadap pihak yang diduga menyebarkan hoaks jika terbukti objeknya memang palsu. Titik krusial inilah yang menjadi dasar argumentasi banyak pakar hukum, proses hukum dalam kasus ini seharusnya dimulai dari pengujian objek, bukan langsung menjerat subjek. Sebab, tanpa kepastian hukum atas objek perkara, penyidikan dapat dianggap prematur dan berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah presumption of innocence, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Perspektif hukum yang seharusnya. Pandangan hukum Nurut Komjen Pol Purnawirawan, Der. Susno 2J, SH.M., jadi salah satu sorotan penting dalam perdebatan publik. Sebagai mantan Kabareskrim Polri, beliau menilai bahwa langkah penyidik dalam menetapkan RRTCS sebagai tersangka berpotensi prematur karena objek utama perkara, yaitu keaslian ijazah, belum diputuskan oleh lembaga yang berwenang secara hukum, yaitu PT-UN. Penegakan hukum harus berpegang pada asas kewenangan competent authority. Polri tak punya kewenangan untuk nyatakan suatu dokumen negara asli atau palsu, karena dokumen tersebut diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (TUN). Jadi, langkah pertama seharusnya dilakukan bukan penetapan tersangka, tapi uji keaslian dokumen, melalui PT-UN. Baru setelah ada putusan hukum yang inkrah, dari PT-UN, penyidik dapat lanjutkan perkara ke ranah pidana, jika ditemukan unsur pelanggaran hukum. Susno nyoroti ketidakimbangan antara kuantitas dan kualitas alat bukti yang digunakan. Meski penyidik klaim telah mengumpulkan 723 barang bukti, 130 saksi, dan 22 ahli, semua itu tak semerta buktikan kebenaran material. Jika belum diuji di forum hukum yang tepat, alat bukti sebanyak apapun tak sah secara substantif, jika tak dihadapkan pada proses pembuktian yuridis yang memiliki legitimasi formal. Di sisi prosedural, penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah melalui 3 tahap penting. 1. Uji objek ijazah dilakukan di PT-UN, untuk pastikan status hukum dokumen. 2. Uji akibat hukum, menilai apakah tuduhan atau info yang beredar terbukti palsu dan merugikan. 3. Uji unsur pidana, jika 2 tahap tadi telah sah, baru aparat bisa jerat pelaku, dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal relevan lainnya seperti pasal 310 dan 311 KUHP, pencemaran nama baik.
Tanpa tahapan tersebut, penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas due process of law, proses hukum yang adil dan transparan, sejalan prinsip nullum crimen sine lege, bahwa tak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Penggunaan pasal berlapis terhadap tersangka, mulai dari UU ITE, KUHP, hingga UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, harusnya tak dilakukan secara berlebihan, overlapping charges. Karena jika tiap pasal diterapkan tanpa pertimbangan asas proporsionalitas, maka hukum berpotensi jadi alat penekan politik, bukan instrumen keadilan. Sebagai solusi, SUS mendorong agar perkara ini kembalikan ke jalur hukum yang benar, mulai dari uji keaslian ijazah di PT UN. Kebenaran hukum tak bisa ditegakkan dengan terburu-buru, karena tiap proses harus dilakukan dengan hati-hatian, integritas, dan kejujuran akademik, serta hukum. Sebab, jika penegakan hukum abaikan asas prosedur, maka bukan keadilan yang ditegakkan, tapi kekuasaan, bahwa hukum yang sejati tak berdiri di bawah yang bayang siapapun, tapi di atas kebenaran itu sendiri. 4. Perspektif pakar dan pengamat hukum. Selain pandangan mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Susno Duaji, sejumlah pakar hukum dan pengamat independen turut berikan analisis yang perkaya spektrum pemahaman publik terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka tidak hanya nelaah dari aspek pidana, tetapi juga sudut administrasi negara, kebebasan berekspresi, digital forensik, hingga etika penegakan hukum. Perspektif komplementer ini penting, agar penilaian publik tak terjebak satu narasi, tapi lebih utuh tentang dilema yang dihadapi aparat. 1. Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana, nekankan asas due process of law, dan presumption of innocence sebagai fondasi keadilan. Penetapan tersangka, tanpa memastikan status hukum objek ijazah akan jadi titik lemah serius. Romli ingatkan bahwa, hukum pidana adalah ultimum remedium, solusi terakhir, setelah semua mekanisme administrasi diselesaikan. Jika prosedur khusus uji keaslian ijazah di PT UN tak ditempuh, maka posisi Polri rentan digugat pra-peradilan. 2. Reflai Harun, pakar hukum tata negara soroti dimensi demokrasi dan kebebasan publik. Baginya, kritik pada pejabat negara adalah bagian dari hak konstitusional warga. Yang harus dibedakan adalah kritik berdasar dugaan dan kritik kategori fitnah. Jika keaslian ijazah belum diputuskan oleh lembaga berwenang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dianggap terlalu dini. Negara harus hati-hati agar tidak ciptakan preseden penghambat kebebasan berekspresi. 3. Ruby Alamsyah, pakar digital forensik, melihat persoalan metodologi, nekankan pentingnya digital authenticity chain, yaitu rantai autentikasi yang transparan, dalam tiap pemeriksaan dokumen digital. Menurutnya, hasil puslap for Polri penting, tetapi publik juga berhak tahu metodologi ilmiah yang digunakan. Ruby dorong adanya audit forensik independen melibatkan lembaga non-pemerintah, sebagai bentuk transparansi, demi redakan keraguan masyarakat. 4. Bambang Rukminto, Indonesian Police Watch, ingatkan bahwa, penanganan perkara sensitif, butuh transparansi tinggi, agar tak menimbulkan kecurigaan politisasi, ketika perkara libatkan figur eks-presiden. Kesalahan sekecil apapun di proses penyidikan, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik bahwa peradilan opini di media sosial tak boleh gantikan peradilan hukum. Justru atmosfer publik penuh kecurigaan, proses hukum harus semakin dibuka, dan dijelaskan tahap demi tahap. Seluruh perspektif para pakar ini menunjukkan bahwa, masalah utama, bukan hanya soal benar atau palsunya ijazah, tapi ketepatan prosedur hukum, transparansi metodologi, serta perlindungan hak-hak warga negara dalam negara demokratis. Jika perkara ditangani tanpa disiplin asas hukum, maka risikonya bukan cuma kesalahan prosedural, tapi kepercayaan publik pada institusi penegak hukum. 5. Analisis konstruksi hukum. Duduk perkaranya secara objektif perlu dilakukan analisis berdasar asas fundamental hukum yang berlaku. Konstruksi hukum harus diuji dari segi legalitas, kewenangan, objektivitas penyidikan, kepastian hukum, dan perlindungan hak tersangka. 1. Asas legalitas lex serta dan lex scripta, negaskan tak ada perbuatan yang dapat dipidana, tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis. Nullum crimen sine lege, penetapan tersangka RRTCS akan sah secara yuridis bila unsur pidana telah terpenuhi. Namun,
Unsur menyebarkan berita bohong, sebagaimana diatur pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT hanya bisa dibuktikan bila objek tuduhan ijazah telah putusan inkrah. Tanpa adanya putusan PT UN, unsur pidana menjadi belum terpenuhi secara hukum. 2. Asas kewenangan Competence of Authority menentukan keaslian dokumen negara berada pada lembaga administrasi, bukan penyidik pidana. Oleh karena itu, Polri harus nunggu hasil uji administratif dari PT UN, atau lembaga akademik berwenang, sebelum menarik kesimpulan hukum. Jika aparat penyidik ambil alih peran tersebut, maka terjadi pelanggaran asas ultra vires, tindakan di luar kewenangan hukum yang sah. 3. Asas objektivitas dan proporsionalitas penyidikan. Yang sehat harus utamakan keseimbangan antara kuantitas bukti dan kualitas pembuktian. Pengumpulan 723 barang bukti, 130 saksi, dan 22 ahli tidak otomatis buktikan kebenaran material, tanpa korelasi dan verifikasi lintas lembaga. Prinsip objektivitas juga nuntut agar penyidik, tidak hanya dengarkan versi satu pihak, tapi beri ruang bagi pembuktian ilmiah yang adil. 4. Asas kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka. Tiap warga negara berhak atas proses hukum yang adil, fair trial, dan perlindungan dari kriminalisasi. Mekanisme pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP, menjadi instrumen penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Jika objek belum dipastikan status hukumnya, maka penyidikan berpotensi melanggar asas presumption of innocence, praduga tak bersalah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Asas proporsionalitas pasal overlapping charges. Penggunaan pasal berlapis, mulai dari UU ITE, pasal 310 dan 311 KUHP, hingga pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bisa menimbulkan overcriminalization. Padahal hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir, ultimum remedium, bukan instrumen penekan. Dari konstruksi hukum tampak bahwa, inti persoalan bukan pada banyaknya bukti, tetapi pada ketepatan mekanisme hukum. Jika asas legalitas, kewenangan, dan objektivitas diabaikan, maka hukum kehilangan wajah keadilannya. Pesan Imam Al-Ghazali mengingatkan, keadilan adalah tiang dunia, bila ia runtuh, maka runtuhlah segala urusan manusia. Keadilan sejati hanya akan tegak bila hukum ditegakkan dengan ilmu, kesabaran, dan keberanian memihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. 6. Perspektif etika dan moral hukum. Hukum tidak hanya bicara tentang pasal dan prosedur, tetapi juga sentuh sisi moral dan etika, yang menjadi ruh keadilan. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi bukan sekadar soal legal formal, tapi ujian moralitas bangsa, sejauh mana hukum ditegakkan dengan hati nurani dan kebenaran sejati, bukan cuma kepentingan kekuasaan. 1. Etika kejujuran sebagai pondasi hukum. Merupakan inti dari semua sistem hukum yang beradab. Dalam konteks keaslian ijazah, jadi simbol kejujuran akademik, integritas personal, sekaligus kehormatan institusional. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika dipercaya ia khianat, Ruwahul Bukhari Muslim. Bila kejujuran akademik dipertanyakan, maka kepercayaan publik pada seluruh struktur negara ikut terguncang. Karena itu, klarifikasi terbuka dan transparan bukan hanya kewajiban hukum, tapi panggilan moral kenegaraan. 2. Etika keadilan dan keteladanan pemimpin, dituntut jadi teladan dalam menjaga keadilan. Dalam An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah nyuruh kamu nyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Keadilan di sini tidak hanya berarti bagi sama rata, tapi negakkan kebenaran meski terhadap diri sendiri. Bila aparat negara condong bela satu pihak sebelum fakta hukum lengkap, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas lembaga hukum, tetapi moral negara itu sendiri. 3. Etika profesionalisme aparat hukum, wajib bekerja dengan integritas dan hati. Dalam Al-Maidah ayat 8, Allah ingatkan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini negaskan, penyidikan atau proses hukum, tidak boleh disetir oleh opini publik atau tekanan politik. Profesionalisme menuntut netralitas, keakuratan, dan kesabaran dalam menilai setiap bukti,
tanpa emosi dan tanpa rasa takut. 4. Etika sosial dan keteladanan publik. Semakin terpolarisasi, etika publik menjadi fondasi penyatu. Jika kebenaran ditutupi demi kenyamanan politik, masyarakat akan kehilangan arah moral. Sebaliknya, jika kebenaran ditegakkan dengan cara yang etis dan terbuka, bangsa ini akan belajar bahwa keadilan bukan sekadar kemenangan hukum, tapi kemenangan nurani. Moral hukum sejati ajarkan bahwa kejujuran dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Sebab hukum tanpa etika hanyalah kekuasaan legal, sedangkan etika tanpa hukum hanya idealisme tanpa arah. Keduanya harus berjalan beriring, agar bangsa tidak tersesat di jalan bu-abu antara kebenaran dan kepentingan berkuasa. 7. Rekomendasi editorial, kebenaran harus nemukan jalan pulang. Sobat TRS, bangsa ini sudah terlalu lama hidup di bawah yang bayang dugaan dan opini yang saling meniadakan. Kasus ijazah Jokowi jadi cermin besar, betapa hukum, politik, dan persepsi publik bisa berkelindan jadi labirin menyesatkan. Kini waktunya kembali ke rel, bukan sekadar mencari siapa benar dan siapa salah, tapi bagaimana kebenaran hukum, nemukan jalannya sendiri tanpa dituntun oleh kepentingan. 1. Segera ajukan uji keaslian ijazah ke Peradilan Tata Usaha Negara. Langkah ini adalah pintu utama menuju kepastian. Selama keaslian dokumen belum diuji oleh lembaga resmi, seluruh perdebatan menggantung di ruang kosong. Hanya keputusan PT UN yang dapat tegaskan, apakah tudingan itu sah atau batal demi hukum. Di titik ini, negara diuji, berani tegakkan prosedur hukum, atau terus biarkan wacana liar giring arah sejarah. 2. Hentikan kriminalisasi opini, sebelum status objek perkara berkekuatan hukum tetap. Kritik, penelitian digital, atau analisis publik bukan kejahatan. Jika belum ada putusan sah atas objek perkara, menjeratnya dengan pasal pencemaran nama baik atau UU ITE justru mengkhianati asas keadilan itu sendiri. Hukum semestinya jadi pelindung, bukan cambuk yang nakut-nakuti akal sehat bangsa. 3. Dorong transparansi prosedural Polri. Polri tidak boleh jadi subjek perdebatan, tapi pelita yang nuntun keluar dari kabut. Transparansi penyidikan, dari penetapan tersangka, metodologi forensik, hingga logika hukum, adalah bentuk penghormatan terhadap keadilan publik. Semakin terang prosesnya, semakin tenang hati rakyatnya. 4. Bangun sistem autentikasi dokumen digital nasional. Pemerintah dan perguruan tinggi harus bersinergi bangun pangkalan data dokumen pendidikan yang terverifikasi publik. Dengan sistem digital yang transparan, ijazah bukan lagi sekadar selembar kertas, tapi simbol integritas yang tak bisa digugat oleh hoaks dan kepentingan sesaat. 5. Media massa wajib melihara keseimbangan dan etika narasi. Media adalah pena yang bisa menulis sejarah, atau menoreh luka. Pemberitaan yang adil dan berimbang, adalah sumbangan terbesar bagi keadaban bangsa. Media harus menjadi ruang refleksi, bukan arena pertempuran opini yang mecah umat. Pada akhirnya, kasus ini bukan tentang selembar ijazah, tapi seberapa tulus kita begakkan hukum tanpa takut kehilangan gengsi. Bila keadilan benar-benar dijalankan, ia tak butuh pembela. Ia akan berdiri sendiri, tegak, bening, dan nyinari semua pihak tanpa pandang bulu. Pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kebenaran tidak akan runtuh hanya karena manusia berpaling darinya, yang runtuh adalah mereka yang menolak menegakkannya. 8. Penutup argumentatif, bayangan politik versus cahaya keadilan. Kasus ijazah Jokowi sejatinya telah melampaui sekadar sengketa administratif. Ia telah menjelma jadi cermin besar yang mantulkan wajah hukum Indonesia hari ini. Apakah kita masih berjalan di atas prinsip keadilan, atau tersesat dalam rimba kepentingan politik yang butakan nurani? Disinilah integritas hukum bangsa sedang diuji, bukan dengan tak-kata, tetapi sikap dan keberanian regakkan prosedur yang benar. Keadilan sejati tidak lahir dari opini mayoritas, tetapi keberanian negakkan asas due process of law, proses hukum yang adil. Jika aparat penegak hukum, peradilan, dan pemerintah mampu jaga independensinya dari tekanan politik, maupun tekanan publik, maka kebenaran akan menemukan bentuknya sendiri. Namun jika logika politik dan kekuasaan dibiarkan nunggangi logika hukum, maka bangsa ini akan terus bertikai, melawan bayangan yang diciptakannya sendiri, ironi dalam negara hukum yang seharusnya berdiri di atas kepastian, bukan prasangka. Editorial ini tidak hendak mihak siapapun, sebab keadilan bukan tentang keberpihakan, tapi tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita tak sedang nyoal sosok mantan presiden yang dituding ijazahnya palsu,
tapi menyoal bagaimana negara perlakukan hukum sebagai rumah bersama, yang tak boleh retak oleh kekuasaan ataupun kepentingan sesaat. Bangsa ini butuh satu langkah berani, menempatkan kebenaran hukum, di atas segala tafsir politik. Sebab, ketika hukum kembali tegak, polarisasi akan mereda, rasa percaya rakyat akan pulih, dan sejarah akan nulis bahwa, di tengah badai fitnah, Indonesia masih punya nurani negakkan moralitas hukum. Jika aparat penegak hukum berani bersikap adil, dan rakyat berani bersabar menunggu proses kebenaran, maka polemik ini akan jadi tonggak baru kebangkitan kesadaran hukum nasional, bukan akhir dari perdebatan, tapi awal dari kedewasaan bangsa. Firman Allah SWT dalam An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Karena pada akhirnya, hanya dengan keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu, bangsa ini dapat berdiri kokoh, bukan di bawah yang bayang, tetapi dalam cahaya kebenaran, yang menyinari semua pihak.